Shalom guys, halo sobat muda dimanapun berada. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best dengan judul Friendship. Sebelum kita belajar firman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Waktu yang indah ini kami berikan untuk kami belajar firman Tuhan. Kami mau berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kiranya firman ini boleh menolong kami dalam masa muda kami, sehingga kami bisa lebih maksimal, kami bisa menjadi seorang sahabat yang seperti Engkau inginkan, dan kami pun dapat memiliki sahabat seperti kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sahabat sejati kami, dan Engkau mau supaya kami pun di tengah-tengah dunia ini dapat menjadi sahabat-sahabat yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang Tuhan kasihi, hari ini kita belajar dari kitab Amsal 17 ayat 17. Terjemahan baru katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terjemahan baru katakan, sahabat itu selalu ada kasihnya setiap waktu. Setiap waktu sahabat itu bisa ada bersama dengan kita, bahkan menjadi saudara dalam kesukaran. Dalam terjemahan lama katakan, barang siapa yang menaruh kasih pada sedia kala, ia itulah seorang sahabat. Maka seorang saudara menjadi bagi hal kesukaran. Sahabat dikatakan di sini memiliki kasih sedia kala. Artinya kasihnya itu tidak berubah. Ketika awal perjumpaan kita membangun sebuah relationship, hubungan kasih dengan sesama, bahkan dalam keadaan apapun kasih itu tidak berubah. Itu yang disebut dengan seorang sahabat. Bahkan sebagai seorang sahabat dapat selalu ada ketika sedang dibutuhkan dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan teman-teman kita ini memiliki seorang sahabat sejati di tengah-tengah dunia ini? Saya percaya teman-teman tentu punya sahabat sejati, sahabat yang menjadi tempat curhat, tempat berbagi suka dan duka. Pertanyaan yang kedua, apakah kita ini sudah menjadi seorang sahabat sejati bagi sesama kita? Artinya, kasih itu tidak hanya satu arah, tapi kasih itu harus dua arah. Kasih itu harus saling berbagi, harus saling menguntungkan, bukan hanya satu pihak yang diuntungkan. Sahabat sejati itu dapat menolong kita mengetahui juga potensi diri kita masing-masing. Mari bersama kita belajar dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Coba perhatikan di sini dikatakan Yonatan mengasihi dia, yaitu Daud, seperti jiwanya sendiri. Selanjutnya,
Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Inilah yang dilakukan oleh Yonatan, teman-teman, ketika berjumpa dengan Daud. Sungguh ini suatu persahabatan yang dapat jadikan contoh buat kita sebagai orang-orang muda. Ayat selanjutnya katakan, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul, ayah daripada Yonatan itu, mengangkat Daud mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saul melihat reputasi Daud yang sungguh luar biasa. Persahabatan Daud dan Yonatan membuat kita, orang-orang muda tentunya, dapat memahami arti sesungguhnya sebuah persahabatan sejati. Persahabatan sejati yang dapat dijadikan contoh buat kita. Yang pertama, berpadulah jiwanya Yonatan dengan Daud. Memiliki sebuah persamaan satu dengan yang lain sebagai seorang sahabat sejati. Saya percaya teman-teman, ketika teman-teman memiliki sahabat sejati dalam masa muda, hari-hari ini, tentunya ada persamaan-persamaan yang kita bisa temukan antara kita dengan sahabat kita. Inilah yang dialami oleh Yonatan ketika berjumpa dengan Daud. Persamaan seperti apa? Ya, hanya mereka berdua yang tahu. Mungkin kalau konteksnya pada zaman sekarang, kalau nyambung itu klop, kalau ngobrol itu connect begitu. Jadi cepat sekali nyambung ketika membangun sebuah komunikasi. Salah satu contohnya mungkin seperti itu. Nah, yang kedua, mengasihi dengan tulus. Inilah yang dimiliki oleh Yonatan bersama dengan Daud. Mengasihi seperti diri sendiri. Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Demikian juga Daud melihat dan mengasihi Yonatan seperti dia melihat dan mengasihi dirinya sendiri. Sahabat sejati tidak akan mudah untuk dapat menyakiti satu dengan yang lainnya. Tentunya ada hal-hal yang bisa saja terjadi, gesekan satu dengan yang lain. Namun itu tidak berlangsung lama. Biasanya akan lebih cepat pulih karena merasa menyakiti diri sendiri ketika menyakiti sahabatnya. Dan yang ketiga, menjauhi kejahatan. Tidak merancangkan sesuatu yang tidak baik. Sahabat sejati tidak akan membawa sahabatnya untuk terjerumus kepada hal-hal yang jahat. Yonatan berharap keselamatan Daud dimanapun Daud berada, bahkan ketika diutus oleh ayahnya Saul untuk berperang. Sungguh, seorang sahabat sejati tidak mereka-reka atau merancangkan kejatuhan, bahkan kehancuran sahabatnya. Justru sebaliknya, sebagai sahabat sejati harus mendatangkan kebaikan, bukan hanya sisi jasmani, namun juga sisi spiritual, kerohanian kita dengan Tuhan.
Yang keempat, rela berkorban atau memberi. Memberi yang terbaik dari apa yang dibanggakan. Yonatan menyerahkan baju perangnya, pedangnya, perlengkapan perangnya untuk digunakan oleh Daud. Bukan saja menjadi sebuah simbolis, tapi ini menjadi sebuah kerelaan hati yang dimiliki oleh Yonatan supaya Daud sahabatnya tidak terluka ketika maju berperang. Bagaimana dengan kehidupan kita, teman-teman? Sebagai seorang sahabat atau sahabat yang kita miliki saat ini, termasuk orang yang suka memberi atau tidak? Rela berkorban atau tidak? Atau sebaliknya, lebih banyak mau selalu diberi daripada memberi. Yang berikutnya, yang kelima, memegang perjanjian. Saling percaya dalam membangun sebuah perjanjian. Yonatan dan Daud memiliki perjanjian yang mereka berdua saling mengikat dan saling mengetahui. Tidak boleh ada satupun mungkin yang saat itu mengetahui apa yang menjadi perjanjian mereka berdua. Mungkin kita juga memiliki perjanjian dengan sahabat kita. Di tengah-tengah dunia ini ada hal-hal rahasia, very secret, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Hanya kita dengan sahabat kita yang tahu. Perjanjian itu dipegang, dijaga, supaya kelak satu hari ketika mereka harus berpisah dengan jarak, tapi mereka boleh mengikat perjanjian itu dan tidak ada satupun yang ingin membocorkan perjanjian itu atau hal-hal yang sifatnya sangat rahasia. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan 15, kita akan melihat dari perkataan, ucapan daripada Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Perhatikan kataku di sini huruf besar, artinya sahabat Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita disebut sebagai sahabat Yesus ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Perintah seperti apa? Ada di dalam Alkitab. Selanjutnya dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Wow, ini ayat sangat menyejukkan kita. Kita tidak lagi disebut sebagai seorang hamba, karena hamba sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Tapi kita disebut sahabat, karena Tuhan Yesus sendiri telah memberitahukan segala sesuatu yang dia dapat dari Bapaknya untuk kita. Banggalah kita disebut sebagai sahabat Tuhan. I am a friend of God. Bukankah ada pujian yang mengatakan seperti itu? Tuhan Yesus menyebut kita pun sebagai sahabat jika kita melakukan perintah-perintahnya. Dan Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Ada amin. Mari bersama-sama kita responi firman Tuhan hari ini. Friendship, persahabatan. Persahabatan seperti apa yang kita bangun hari-hari ini. Kalau kita memiliki persahabatan yang tidak baik, yang buruk, tinggalkan persahabatan seperti itu. Biarlah setiap kita memiliki persahabatan saling membangun, menasihati, menopang, bahkan menguatkan satu dengan yang lain. Dan ingat baik-baik, Tuhan Yesus pun hadir dalam hidup kita untuk menjadi seorang sahabat sejati. Amin, teman-teman. Mari datanglah, berdoalah kepada Tuhan jika engkau membutuhkan pertolongan, karena Dia hadir
menjadi sahabat sejati bagi hidupku dan hidupmu. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan menjadi sahabat sejati seperti yang Kau inginkan, dan biarlah kami memiliki persahabatan yang benar dan sehat di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu, arahkan hati teman-teman, angkatlah kedua tanganmu, turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang sakit jadilah sembuh, yang sedih Tuhan berikan penghiburan, yang mengalami jalan buntu ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Engkau yang terikat dengan dosa, Engkau dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.